Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua ya Ahu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita saat ini dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya etika berbahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan kita kepada orang lain. Namun, dengan kekuatan yang luar biasa, datang tanggung jawab yang besar untuk menggunakan bahasa dengan etika yang baik. Etika berbahasa adalah tentang menggunakan bahasa dengan cara yang benar dan sopan, tanpa melukai atau menghina orang lain. Ini termaksud menghindari penggunaan kata yang tidak senonoh atau diskriminatif, serta menghormati orang lain dengan menghargai bahasa mereka. Etika berbahasa juga penting dalam situasi formal seperti dalam presentasi atau pidato. Dalam situasi ini, kita harus menghindari kalimat yang membingungkan atau tidak jelas dan lebih fokus pada menyampaikan pesan kita dengan jelas dan efektif. Etika berbahasa juga penting dalam dunia online atau media sosial, di mana kita sering berkomunikasi dengan orang lain yang tidak kita kenal dengan baik. Di dunia online, kita harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan kita dan menghindari menyampaikan sesuatu yang tidak perlu atau tidak pantas. Saat ini, kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan segala kencanggihannya, seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Terlebih di masa pandemi ini, berbagai media tersebut kita gunakan untuk proses belajar meski tanpa bertatap muka. Jadi, ini biasanya membantu kita. Demikian besarnya manfaat media. Informasi itu dan komunikasi sekarang ini yang jauh menjadi dekat. Namun, di sisi lain, ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya, sehingga lupa bagaimana hidup di dunia nyata, yang akhirnya dia menjadi acuh dan tak acuh kepada lingkungannya, membuat jarak semakin lebar dengan orang yang sangat dekat dengannya. Di satu sisi dia bisa dekat dengan orang yang jauh, tetapi di sisi lain dia malah jauh dengan orang yang dekat. Semua bisa terjadi karena adanya media sosial. Teman-teman yang saya hormati, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir semuanya mulai akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dengan melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut, membuktikan bahwa hampir seluruhnya menerima manfaat yang besar. Akan tetapi, fenomena penggunaan media sosial ini
juga menimbulkan banyak persoalan seperti timbulnya fitnah, perpecahan, bahkan tidak sedikit juga yang mengarahkan pada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita timpakan kesalahannya pada media sosial yang ada, sebab fungsi dari media itu akan mengikuti siapa penggunanya. Apabila digunakan dengan baik, maka media sosial akan memberi fungsi dampak yang baik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, kita perlu kedepannya etika. Pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Kita berkewajiban untuk menjaga dan menciptakan kedamaian. Maka dalam berkomunikasi secara langsung ataupun melalui media sosial harus dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian, bukan sebaliknya. Sudah banyak kasus hate speech, provokasi dan fitnah yang mengancam persatuan kita. Kedua, sering saring sebelum sharing. Artinya tidak semua informasi yang kita dapatkan dapat dipastikan kebenarannya. Maka sebagai makhluk yang berakal, setiap kita menerima kabar sebaiknya pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Jika telah dipastikan berita tersebut benar, maka barulah kita bisa menyampaikan informasi baik secara langsung ataupun media sosial. Ketiga, tidak boleh pamer. Artinya belakangan ini ramai dibicarakan tentang fenomena flexing. Banyak orang senang memamerkan kemewahannya. Hal demikian itu dilarang keras karena menimbulkan banyak efek negatif. Jika sikap pamernya itu dilihat dari orang tidak mampu, maka akan menimbulkan ketersinggungan. Lebih baik jika memang kita memiliki kemampuan tersebut, terlebih syukuri dengan cara yang benar tanpa harus memamerkannya. Maka sikap empati harus diutamakan, bukan hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia media sosial. 4. Tidak semua bisa disampaikan ke publik. Artinya, jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, artinya di era sekarang ini segala sesuatu yang kita sampaikan wajib kita harus bertanggungjawabkan. Sebelum menyampaikan sesuatu harus dipikirkan yang akan muncul. 5. Menghargai sesama. Artinya derasnya arus informasi, diantaranya pasti ada yang menimbulkan pro kontra. Perbedaan sikap dan pandangan merupakan suatu yang wajar, maka perlu di antara kita mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai apa yang kita sampaikan mengandung unsur fitnah. Sekian, saya berharap kita semua dapat mengingat pentingnya etika berbahasa dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu berusaha untuk menggunakan bahasa dengan cara yang benar dan sopan. Demikian pidato saya atas nama Astrian Paramita Daki. Saya ucapkan terima kasih ya Ahowu.